Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa. Anda menyaksikan Talk to iNews. Ini adalah kesempatan bagi kita berbagi informasi, berbagi komentar, berbagi tanggapan, dan juga berbagi pertanyaan mengenai hal yang kita bahas. Malam hari ini di Talk to iNews kita akan membicarakan dua hal yang paling utama, yaitu soal perkembangan kasus pembunuhan Angelin Ananda yang kita sama-sama sayangkan kepergiannya dengan cara yang tragis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perkembangan mengenai vakumnya PSSI pasca sanksi dari FIFA. Tetapi yang lebih penting bagi kita semua, terutama umat muslim Indonesia, adalah penetapan 1 Ramadan 1436 Hijriah. Setelah Kementerian Agama melaksanakan sidang isbat yang dimulai kira-kira pukul 4 sore waktu Indonesia Barat tadi, sudah ditetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis lusa atau tanggal 18 Juni. Artinya ini tidak ada perbedaan antara dua ormas Islam besar, antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena sebelumnya Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 18 Juni 2015, sedangkan Nahdlatul Ulama dan juga ormas lain semuanya melalui tampak tidaknya hilal. Dan sekali lagi pada hari ini sudah ditetapkan bahwa 1 Ramadan tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kita semua umat muslim Indonesia akan melaksanakan ibadah Ramadan dimulai pada hari Kamis 18 Juni. Artinya mulai besok kita semua sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan kami juga mengucapkan kepada Anda semua bersiap-siap melaksanakan dan menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita beralih ke informasi lain yang juga tidak kalah penting. Saat kita diajak untuk lebih berbagi, untuk lebih peduli di bulan Ramadan, di bulan ini dan beberapa hari terakhir ini kondisi saudara-saudara kita di Gunung Sinabung dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Setelah aktivitas Gunung Api Sinabung meningkat, kemudian ada pengungsi lagi. Pengungsi ini harus pindah karena mereka tinggal di zona berbahaya, terutama mereka tinggal di zona luncuran awan panas. Nah, mereka yang tinggal di selatan dan tenggara dari Gunung Sinabung, Tanah Karo, harus berpindah dan menyebabkan pengungsian semakin padat. Aktivitas Gunung Sinabung beberapa hari terakhir mulai meningkat. Luncuran awan panas terlihat mengarah ke selatan dan tenggara. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi telah mengeluarkan peringatan bagi masyarakat di zona bahaya. Warga dari desa-desa zona bahaya erupsi Sinabung dipindahkan menggunakan truk. Pengungsi yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak ditempatkan di posko pengungsi gereja GPDI Kecamatan Simpang 4. Kondisi posko pengungsian juga semakin padat. Tempat tidur disusun yang jumlahnya tak seberapa, membuat tidur beralaskan tikar jadi alternatif. Tumpukan barang-barang yang diselamatkan saat evakuasi ikut mengisi ruang posko pengungsian. Sampai hari ini setelah ada rekomendasi pengevakuasian masyarakat Sukonalu dari yang kemarin 2.585 jiwa, saat ini sudah bertambah 3.066 jiwa, sebanyak 926 kakak. Jumlah pengungsi yang awalnya 2.588 jiwa bertambah menjadi 3.066 jiwa. Berdasarkan data BPBD Karo tersebut, lebih dari setengahnya adalah perempuan. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan aktivitas Gunung Sinabung. Rencananya sore ini ada 6 desa akan kembali dievakuasi ke posko pengungsi yang terdekat. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem memberitakan. Mari kita segera berpindah ke Tanah Karo, Sumatera Utara. Di sana ada rekan Leli Irawan yang akan memberi informasi kepada kita semua soal kondisi terkini di posko pengungsian. Leli, silakan. Kita tentu ingin mengetahui apa saja yang dihadapi oleh para pengungsi, terutama pasca evakuasi yang dilakukan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo, karena kondisi atau status gunung yang dalam beberapa hari terakhir ini mengeluarkan luncuran awan panas. Silakan, Leli.
Gunung Api Sinabung berstatus level 4 atau status awas. Dan sementara erupsi terus terjadi dengan luncuran awan panas yang cukup tinggi seperti yang terjadi pada Selasa siang tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat yang mencapai 3 km dengan tinggi kolom abu mencapai 1 km. Sementara jumlah pengungsi berdasarkan data dari BPBD setiap harinya terus bertambah dan hingga hari ini berjumlah 10.618 jiwa yang tersebar di 10 titik di Kabupaten Karo dan juga di Brastagi. Dan pemirsa, untuk berbincang tentang penanganan erupsi Gunung Sinabung dan juga bagaimana kesiapan dari pemerintah Kabupaten Karo, saat ini kita sudah akan berdialog langsung dengan Bupati Tanah Karo Terkelin Brahmana. Ya, Bapak, menjua-jua Bapak. Ya, selamat malam. Ya, Bapak, bagaimana penanganan pengungsi Gunung Sinabung saat ini yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karo? Penanganan pengungsi Gunung Sinabung saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Karo bersama-sama dengan Muspida berikut dengan masyarakat dan relawan bahu-membahu bagaimana menanganinya dan memberikan suatu tempat fasilitas atau posko yang telah mencapai lebih kurang 11 posko dengan jumlah pengungsi 10.714 orang. Ada penambahan setiap hari ya Pak? Penambahan setiap hari namun tidak sangat signifikan sekali, 1-2 biasa itu. Oke, nah ini pengungsi ini kan tersebar di beberapa titik yang ada di Karo dan juga Brastagi ya Pak ya. Nah terkait masalah pemeliharaan kesehatan, bagaimana yang dilakukan pihak pemerintah? Pihak pemerintah melakukan masalah kesehatan itu menempatkan dinas kesehatan di setiap posko. Dan dari situ apabila ada pengungsi mengalami penyakit maka dibuat rujukan ke rumah sakit dan itu tidak dipungut bayaran. Tidak dipungut bayaran. Nah, untuk bantuan, bagaimana sistem penyaluran bantuan kepada pengungsi sampai saat ini? Karena kan ini tersebar di beberapa titik ya Pak ya, terutama masalah makanan. Dan pengungsi ini tidak hanya anak-anak tapi juga lansia. Dan mereka tadi sempat mengeluhkan makanan yang tidak memadai untuk para lansia dan juga anak-anak. Ya, masalah logistik itu kita dibuatkan satu posko utama, dari di situ distribusikan. Dan untuk itu sehari sebelumnya pasti sudah ada masukan dari posko masing-masing agar disiapkan oleh posko utama dan distribusikan, dan masing-masing posko itu masak, tidak buat satu tempat besar gitu di posko utama, melainkan dibuat ke posko masing-masing untuk memasak. Artinya tergantung pada posko masing-masing ya Pak pendistribusiannya? Iya, tergantung permintaan dari posko masing-masing. Namun apabila tidak lengkap dan kurang memadai dan sebagainya itu hal mudah-mudahan jangan jadi masalah utama sekali. Karena kita pun dalam situasi pengungsian ini, karena masyarakat Karo juga kita tahu itu kearifan lokalnya sangat bagus. Saling mengisi, saling membantu dengan masyarakat adat itu kita tonjolkanlah kebudayaan kita bahwa kita adalah satu. Nah, terkait dengan saat ini kan pemerintah sudah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 18 Juni nanti, hari Kamis Pak. Nah, di pengungsian ini kan tidak hanya masyarakat non-muslim, tapi juga muslim juga banyak, termasuk di paroki ini ada sekitar 80%. Nah, mereka sempat mengeluhkan bahwa khawatir saat sahur dan puasa nanti bagaimana ini sistem saat berbuka dan sahur nanti. Ya, mengenai bulan suci Ramadan, pemerintah pun sudah mengantisipasi itu, maka pemerintah akan memfasilitasi apa kebutuhan pengungsi bagi yang beragama Muslim, dan itu nanti kita panggil juga camat setempat dan koordinator poskonya, tokoh-tokoh adatnya, tokoh-tokoh agamanya, apa kira-kira bisa difasilitasi pemerintah supaya mereka nyaman menjalankan ibadahnya, karena masyarakat Karo ini adalah sangat moderat sekali dalam hal itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Terkelin, bagaimana harapan pemerintah Kabupaten Karo terhadap pemerintah pusat dalam penanganan pengungsi erupsi? Karena ini hampir 5 tahun tapi sepertinya sering terabaikan. Harapan dari pemerintah daerah, memang selama ini kita koordinasi dengan pemerintah pusat khususnya BNPB. Oleh karena itu kita tingkatkan lagi komunikasi kita. Kita kayak tidak tahu bagaimana ke depannya mengenai erupsi Gunung Sinabung ini, karena bisa saja menjangkau sampai 10 km nanti. Apa yang harus kita lakukan? Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati atas kesempatan untuk berbincang di iNews TV saat ini. Dan pemirsa, saya Lili Rawan, segenap petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke studio di Jakarta. Udah Bang, udah selesai Bang.
Leli sudah berbincang dengan Bupati Karo karena ini juga sekali lagi seperti kami sampaikan kondisi saudara kita pengungsi Gunung Sinabung sangat perlu diperhatikan. Sudah lama lebih dari 2 tahun mereka harus membiasakan diri dengan kondisi yang fluktuatif dari Gunung Sinabung. Levelnya bisa bergerak dari 3, 4, 3 ada siaga, 4 adalah awas, dan sekarang masih kondisinya di level 4. Dan tepat sekali momentumnya 1 Ramadan kita jelang hari Kamis, bagaimana saudara kita di pengungsian bisa kemudian menjalankan ibadah senormal kita yang memiliki keadaan yang lebih baik dari mereka. Kalau bicara soal keadaan lebih baik, kita tentu bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan adik. Tetapi berbeda kondisinya dengan apa yang menimpa pada adik kita, anak kita Angelin. Setelah ditemukan tewas pada 10 Juni lalu di pekarangan belakang rumahnya di Bali, hari ini jenazah Angelin bisa dipulangkan ke Banyuwangi, daerah asal ibu kandungnya. Mobil ambulans Ikatan Keluarga Banyuwangi jenazah Angelin akhirnya dipulangkan sekitar pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jenazah Angelin dibawa ke rumah duka di Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini dilakukan setelah proses administrasi di instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali selesai. Sebelumnya, pada hari Selasa pagi, jenazah Angelin yang ditemukan tewas di halaman belakang rumahnya di Bali belum dapat dipulangkan karena penyidik dari Polda Bali harus kembali melakukan otopsi untuk keperluan penyidikan. Kita sekarang tengok bagaimana persiapan pada pagi hari tadi di Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi untuk menyiapkan liang lahat bagi jenazah Ananda Angelin. Warga bahu-membahu bergantian menyiapkan liang lahat. Makam Angelin berada di sisi makam kakek kandungnya. Kalau Anda melihat ini ada warga, mereka memang secara sukarela melakukan penggalangan dana dan juga secara sukarela juga mereka membantu proses persiapan pemakaman. Dan setibanya di Banyuwangi, jenazah Angelin akan langsung dimakamkan. Persiapan pemakaman. Terkait dengan proses penyidikan, hari ini kepolisian kembali melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka secara bersamaan, yaitu M dan AG, dan pemeriksaan dilakukan menggunakan key detector atau alat tes kebohongan yang didatangkan langsung dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Dua tersangka pembunuh bocah Angelin M dan AG hari ini menjalani pemeriksaan di Mapolda Bali. Kuasa hukum tersangka Teddy Raharjo SH yang ditemui di Mapolda Bali mengakui pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung secara tertutup sejak pukul 11 siang di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Masih pemeriksaan. Bang gimana bang? Bang sedikit aja bang. Masih pemeriksaan, nanti aja. Saya izin sholat sebentar. Habis sholat saya janji saja. Oke, masih pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap kedua tersangka dilakukan secara maraton untuk mengetahui informasi keterangan lanjutan dari kedua tersangka. Keduanya menjalani tes kebohongan dengan menggunakan alat lay detektor. Dari Denpasar, Bali, Sultan Ansori memberitakan. Seperti saya sampaikan, ada 2 topik yang akan kita bahas di Talk to iNews. Yang pertama adalah mengenai kasus Angelin. Anda juga boleh memberikan komentar, tanggapan, pertanyaan melalui iNewsTVMobile.com. Dan sudah ada 2 orang tamu saya. Ada Pak Asep, pengamat hukum. Selamat malam Pak Asep. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Hari Jumat pekan lalu kami juga membahas mengenai Angelin. Saat itu hadir psikolog forensik Mas Reza Indragiri dan juga Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Mbak Erlinda. Kali ini dari Komnas PA. Saya ke Bang Aris dulu. Sejauh perkembangan
hukumnya, kasus hukumnya, apa hal-hal yang jadi catatan dari teman-teman di Komnas PA yang kelihatannya belum secara terbuka disampaikan oleh kepolisian soal kasus hukumnya? Ya, saya kira seperti yang kita sampaikan beberapa hari sebelum Angelin itu ditemukan, bahwa ada dugaan persekongkolan niat jahat untuk menghilangkan korban. Gitu. Itu statement kita pertama. Lalu kemudian 10 Juni akhirnya statement kita itu atau apa yang kita maksud persekongkolan niat jahat itu ternyata terjadi. Karena apa? Lingkungan terdekat dari anak itu justru yang melakukan tidak pidana menghilangkan nyawa Angelin itu dan dikuburkan justru di tempat itu. Pada saat kita menyampaikan itu kepada penyidik, kita katakan sudah feeling kita ada di situ gitu. Lalu yang kedua, saya kira itu harus disidik lagi bahwa tersangka A ini ada kaitannya dengan saat ini yang sedang terperiksa adalah tersangka AA juga gitu, berhubungan dengan itu. Lalu kemudian mereka ini saling memberikan penjelasan yang berubah-ubah. Seperti misalnya tersangka A mengatakan bahwa dia yang membunuh, tetapi berubah lagi dia hanya menguburkan gitu ya. Jadi hasil pengembangan penyidikan. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang membunuh dan siapa yang menguburkan? Berarti ada orang di sekitar dia lagi, orang terdekatnya. Jadi ketika kita menyatakan dugaan bahwa terjadi persekongkolan niat jahat itu mengakibatkan meninggalnya korban, itu jadi nyata. Tetapi persoalannya adalah siapa yang menyuruh ini sekarang belum bisa dinyatakan tersangka dalam kasus pembunuhan itu. Jadi kalau pembunuhan katakanlah ada yang membunuh, ada yang mengubur, bisa saja mereka tanpa suruhan melakukannya sendiri, tapi bisa juga mereka disuruh. Sekarang yang dicari adalah apakah mereka disuruh atau sendiri, karena saat hari Jumat kita bahas, ibu angkat belum jadi tersangka, dan sekarang pun kan tersangkanya lebih kepada penelantaran. Justru itu yang mau saya jelaskan, bahwa Polda Bali ketika dia harus menunggu, jangan sampai menunggu sekali 24 jam tambah 1 kali 24 jam itu seseorang yang terperiksa misalnya belum mendapatkan bukti bisa dilepaskan begitu. Nah akhirnya ada laporan Lembaga Perlindungan Anak di Provinsi Bali, kasusnya penelantaran. Jadi ini pintu masuk dan dia sudah dinyatakan tersangka 2. Satu adalah Ibu M dan anaknya I itu dinyatakan tersangka dalam kasus penelantaran. Nah ini sebenarnya pintu masuk untuk membongkar kasus utama sehingga bisa intensif. Karena apa? Penelantaran itu mengakibatkan anak meninggal dunia. Apa ada hubungannya dengan perkara utama itu? Baik. Jadi saya kira ini, dan ketiga bisa juga dijerat dengan apa? Adopsi ilegal lagi. Jadi bisa di tiga pembunuhan, penelantaran, adopsi ilegal. Jadi saya kira mengarah pada satu arah bagaimana yang menyuruh itu, yang saya sebut tadi, ada yang berubah-ubah, ada yang membunuh, ada yang menguburkan dan sebagainya. Tiba-tiba muncul orang yang terperiksa itu AA. Gitu. Jadi ini saya kira konspirasi apa yang saya katakan tadi, persekongkolan jahat itu bisa dikembangkan di sini, di samping persoalan-persoalan lain. Pak Asep, ini kan lagi-lagi waktu belum jadi tersangka, misalnya nih, Mas Reza mengingatkan kita jangan terburu-buru menganggap ibu angkat itu terlibat. Tetapi memang dalam fakta dan data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kejahatan pada anak, predatornya atau pelakunya adalah orang dekat. Nah, ini kan sudah tersangka tapi baru penelantaran. Dan kalau kita terlalu terburu-buru mengatakan bahwa si A ini disuruh oleh M juga, nanti kita salah. Dianggapnya media mendorong dan menyudutkan. Untuk membuatnya proporsional gimana menurut Pak Asep? Ya, dalam kasus ini kita lihat status anak itu sendiri. Memang terhadap penyataan status anak ini beberapa peraturan perundang-undangan bisa dikenakan. Tadi adopsi, bisa undang-undang administrasi kependudukan 23/2006. KDRT juga bisa kena, ya. Kemudian juga undang-undang lainnya bisa dapat yang dikenakan. Tapi yang menarik apa? Justru yang kalau itu dikenakan cuma undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang kependudukan, itu ringan ancamannya. Yang jadi persoalan bagi kita yang menarik itu adalah apa? Ada menghilangkan nyawa dan itu menyangkut anak kecil. Ya. Nah, kita menghilangkan anak kecil, di awal kita ada fakta-fakta yang memang publik bertanya. Ketika pengumuman menghilangkan, ya, ketika orang menghilangkan, ketika ada bantuan dari Komnas, kemudian dari lembaga lain, kemudian dari kedua menteri, harus senang kan dibantu orang hilang, akan diketemukan. Tapi kenapa dia tertutup? Satu itu. Kedua, ketika beliau ini datang di ruangan, ada bau yang menyengat, yang tidak ada yang berbedanya dengan bau-bau lain. Itu kan pertanda. Yang lebih penting lagi apa?
Ketika itu jenazah diketemukan di ruang situ, orang tuh susah masuk ke situ, tidak bisa masuk, setingkat menteri nggak bisa masuk. Tapi tiba diketemukan. Artinya apa? Di sekitar itu ada orang yang harus bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab orang di situ? Ya ibu yang punya rumah itu kan, karena orang lain juga nggak bisa masuk, menteri. Nah ketika jenazah ditemukan, emang orang bisa lempar jenazah ke dalam. Jangankan aja orang hidup aja susah, apalagi jenazah. Dan diketemukan dalam keadaan menyedihkan. Artinya apa? Bahwa sini ada orang menghilangkan nyawa dan itu harus dicari sekeliling. Tadi istilah beliau adalah persekongkolan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jadi sekarang arahnya bukan hanya penelantaran anak atau pelanggaran adopsi, itu memang kena undang-undang itu. Tapi yang lebih penting apa? Ada anak nyawanya hilang dan orang harus bertanggung jawab di situ. Bahkan disebutkan juga undang pelindungan anak menyebabkan kematian. Siapa yang bertanggung jawab? Ya orang yang ada di lingkungan itu. Siapa yang di lingkungan itu? Ya ibu itu yang udah ada di situ. Jadi meskipun katakanlah misalnya tidak melakukan perintah untuk menghilangkan nyawa, tapi membiarkan dan menyebabkan terjadi kematian pun itu sudah ada sangat pidana. Maka yang menarik ada perencanaannya. Ini 3340 ada perencanaan tadi kan dari mulai pengumuman, kemudian ada orang kecurigaan tidak bisa masuk. Ini ada skenario yang disebut tadi persekongkolan ini yang harus ke sana. Kalau ini dikenakan, saya pikir masyarakat pun nggak bisa bodoh bahwa ini fakta-fakta hukum ini udah terurai. Cuma masalahnya kenapa? Oke lah kita terima sekarang penataan anak, tapi penataan anak kan orang udah dilatar-latarkan, orang sudah meninggal kok. Kenapa? Adopsinya pun udah meninggal kok. Yang lebih penting adalah soal kasus pembunuhan. Kita lanjutkan Pak Asep, Mbak Aris, dan jangan lupa kami tunggu, betul-betul tunggu tanggapan Anda, pertanyaan Anda kalau punya pertanyaan, apalagi misalnya punya kasus yang misalnya Anda lihat di sekeliling Anda, ini hati-hati nih, ini sebetulnya alarm buat kita semua untuk lebih aware terhadap lingkungan, terutama soal kondisi anak-anak di sekitar kita. Kami segera kembali dan berikan informasi Anda lewat anjustvmobile.com. Menurut saya sih ini